3. Senyum Adrian semakin melebar, wajahnya girang sekali, seperti orang yang baru saja memenangkan lotre. Gue mau kau jadi asisten Ariana, balasnya mantap. Ariana langsung melotot, ternyata firasatnya benar. Gue nggak mau, lowongannya udah ditutup, mending lo pergi sekarang, sinisnya. Bahkan Ariana tak peduli lagi jika sikapnya ini dapat membuat namanya tercoreng. Padahal biasanya, sekesal apapun Ariana pada fansnya, gadis itu akan tetap bersikap ramah untuk menjaga nama baiknya. Tapi gue mau, gue siap kerja kapan aja, soalnya gue lagi butuh duit. Bukannya tersinggung atas pengusiran Ariana, Adrian masih tetap berikeras untuk menjadi asisten Ariana. Wina berbinar senang. Beneran nih, lo mau jadi asisten Ariana? Tanyanya bersemangat. Adrian mengangguk mantap. Wina mengulurkan tangannya menjabat tangan Adrian. Lo diterima jadi asisten Ariana. Mulai besok lo udah mulai kerja. Nanti lo tinggal tanda tangan kontraknya. Besok pagi lo harus udah siap, gue bakal kasih tahu lo detailnya, jelasnya. Tanpa berpikir panjang gadis itu langsung menerima Adrian, tanpa mempedulikan pendapat Ariana. Emang minta dipecat ini manajer. Masa omongan bosnya nggak didengerin? Ariana langsung menyela. Win, gue nggak mau. Kesalnya, Wina tidak menggubris dirinya. Gadis itu malah asyik berbincang dengan Adrian dan bertukar nomor ponsel. Wina juga mulai menjelaskan tugas apa saja yang harus dikerjakan Adrian ketika menjadi asisten Ariana nanti. Ariana yang merasa diabaikan langsung melangkah pergi. Tak menghiraukan Wina yang berkali-kali memanggil namanya. Tungguin gue dong, ucap Wina yang ngos-ngosan mengejar Ariana yang sudah lumayan jauh meninggalkannya. Ariana tetap tidak menghiraukannya. Ariana masih dongkol dengan keputusan sepihak yang dibuat Wina barusan. Manajernya itu bahkan tak mendengarkan ucapannya masa sekali. Lo apaan sih, main terima aja tuh cowok, sumut Ariana tanpa menghentikan langkahnya. Wina yang sudah berhasil mengejar Ariana, langsung mengapit lengan artisnya itu. Udah deh lo coba aja dulu, siapa tahu cocok. Kalau nggak ya tinggal lo pecat kayak yang kemarin-kemarin atau kalau nggak kuat juga nanti dia mengundurkan diri. Lagian ya kayaknya dia itu tipe-tipe tahan banting deh, cocok buat kerja sama lo. Percaya deh sama gue, bujuk Wina. Tapi kan lo harusnya dengerin gue dulu. Balas Ariana yang masih kesal. Iya deh, maaf. Lagian tuh kenapa sih kayaknya sensi banget sama cowok yang namanya Adrian itu. Hati-hati, entar malah jadi suka loh. Idih, amit-amit gue suka sama dia. Kayak nggak ada cowok lain aja. Halah, awas aja kalau nanti lo suka sama dia. Balas Wina sembari tersenyum mengejek. Nggak bakal, lagian ya, tuh cowok aneh banget dan kenapa juga gue harus ketemu sama dia di basement sampai 2 kali. Wina terkekeh. Jodoh kali, jawabnya asal. Ariana langsung melotot kesal. Bagus lo kalau dibikin film, judulnya gini. Bertemu jodoh di basement, atau, ada apa dengan basement? Lanjutnya sambil tergelak. Berisik, awas aja kalau sampai dia nggak sesuai sama kriteria gue, lo harus ganti rugi. Sinis Ariana saat mereka sudah berada di dalam lift. Yaelah ganti rugi apaan sih? Balas Wina, asteris. Manusia menyebalkan sekaligus sepupunya yang tadi seenak jidat membuat keputusan merekrut asisten baru, untuk Ariana yang sama sekali tidak mempedulikan pendapatnya itu, kini dengan tidak tahu diri sudah nangkring di kursi meja makannya dengan membawa serta adiknya juga. Dengan alasan tidak ada makanan di apartemennya, Wina membawa adiknya untuk mengungsi alias minta makan di apartemen Ariana yang tidak pernah kekurangan makanan itu. Jika bukan karena hubungan darah yang mereka miliki, pasti sudah sejak tadi, Ariana menendang Wina dari apartemennya. Ariana sejak tadi masih saja cemberut. Hal itu membuat Robi heran, karena biasanya kakak sepupunya itu selalu mengajaknya mengobrol. Apa Kak Arin lagi ada masalah? Ya. Atau Kak Arin marah karena aku sama Kak Wina numpang makan di sini? Tapi Kak Arin kan nggak kayak gitu, batinnya bingung. Saat melirik kakaknya yang sejak tadi hanya curi-curi panjang ke arah Ariana tanpa berbicara, akhirnya Robi tahu apa yang terjadi di sini, kakaknya pasti sudah membuat Ariana kesal. Kak Arin sama Kak Wina lagi marahan, iya? Tanya Robi sembari menatap Ariana dan Wina secara bergantian. Tanya sama kakak kamu tuh. Sahut Ariana ketus. Wah beneran marahan nih, batin Robi. Wina mendengus. Yaelah, lo masih kesel sama gue. Pikir aja sendiri, jawab Ariana ketus. Ini sebenarnya ada apa sih? Tanya Robi yang semakin penasaran. Ariana itu ngambek gara-gara kakaknya rekrut asisten baru tanpa persetujuan dia, jawab Wina. Ya pantaslah Kak Arin ngambek, kakak juga ngapain asal rekrut aja. Robi sayang, kamu itu nggak tahu seberapa sulitnya nyari asisten baru buat Ariana.
Kakak udah cari kesana kesini juga nggak ada yang mau meski ditawarin gaji gede, jadi ya udah karena dia menawarkan diri dengan sukarela, kenapa harus ditolak, jelas Wina. Tapi kan nggak meski dia juga, Win. Decak Ariana, lo juga kenapa sih nggak mau jadiin dia asisten lo? Karena sikapnya yang aneh. Biarin aja lah yang penting dia mau kerja dan kerjaannya bagus, iya kan? Tapi dia itu cowok, Win. Lo kan tahu sendiri gue selama ini selalu pakai asisten cewek. Gue jelas risih lah kalau dia harus nyiapin barang-barang gue. Santai aja kali, Ar. Gue yakin dia pasti bisa profesional atau lo takut dia ngapa-ngapain lo? Atau lo nya yang ngapa-ngapain dia? Tanya Wina yang semakin ngelantur, mungkin jidatnya sempat terpentok, jadi otaknya mulai bergeser. Ariana memijat pelipisnya yang mulai terasa pening. Astagfirullah, mulut lo nggak ada saringannya, iya. Kenapa malah jadi ngelantur ke sana? Wina terkekeh. Makanya lo gak usah berlebihan. Lagian dia kan ganteng, lumayan lah buat cuci mata tiap hari. Kak Arin takut suka ya karena orangnya ganteng. Tanya Robi yang membuat Wina langsung terbahak. Kita satu pemikiran kalau soal itu. Jawab Wina menyetujui ucapan adiknya. Ariana mencebik kesal. Adik sama kakak sama aja. Gerutu Ariana. Makasih buat makan malamnya sepupu sayang. Gue sama adik gue udah kenyang nih, masakan lo emang juara. Jangan potong gaji gue gara-gara numpang makan di sini, ya. Ucap Wina sembari membereskan piring kotor. Wina yang masih tahu diri langsung mencuci semua piring kotor dan membersihkan meja makan dibantu adiknya. Tenang aja, gue nggak sejahat itu. Sahut Ariana seraya berlalu ke kamarnya. Ar, jangan lupa sambut asisten baru lo besok pagi, biar betah. Ucap Wina setengah berteriak dari dapur. Kemudian kedua kakak adik itu terkikik dan melanjutkan tugasnya di dapur. Bersambung, 4. Pukul 8 pagi Ariana sudah siap dengan segala keperluannya untuk syuting. Hari ini Wina tidak bisa datang, karena harus ke sekolah Robi untuk mengurus beberapa hal. Wina juga berkata kalau asisten barunya, Adrian mulai bekerja hari ini. Cowok aneh yang 2 kali bertemu dengannya di basement itu. Sebenarnya Ariana masih tidak setuju jika Adrian yang menjadi asistennya, tapi mau bagaimana lagi, sulit sekali mencari orang yang mau menjadi asistennya. Memang semenyebalkan apa dirinya hingga orang-orang tidak mau bekerja di bawah tekanannya. Padahal Ariana tidak pernah pelit pada asistennya, tapi suka seenaknya saja. Ariana menghela napas berat, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang melelahkan. Tapi ia tidak ada pilihan lain, mungkin tidak ada salahnya jika ia melihat dulu bagaimana kinerja Adrian. Siapa tahu cowok aneh itu kuat dengan sifat bosinya, kalau tidak, berarti bagus Ariana tidak perlu bertemu Adrian lagi. Ariana mematut dirinya sekali lagi di depan cermin, setelah dirasa siap, gadis itu segera menyambar tas yang berisi segala keperluannya. Ariana berdoa dalam hati semoga saja Adrian berubah pikiran dan mengundurkan diri menjadi asistennya. Senyumnya mengembang membayangkan Adrian mengundurkan diri. Saat membuka pintu apartemennya, senyum yang sedari tadi menghiasi wajahnya menghilang seketika. Ariana mendengus pelan. Adrian berdiri di depan apartemennya dengan senyum cerah. Oke, mari kita lihat apa yang akan dilakukan orang aneh ini. Selamat pagi, Ana, sapa Adrian ramah. Pagi, jawab Ariana sedikit ketus. Ariana mengernyit. Tunggu, tadi dia menyebut Ana. Siapa Ana? Ana, siapa Ana? Tanya Ariana bingung. Lola siapa lagi? Ucap Adrian tenang. Ariana memutar bola matanya malas. Orang ini kenapa suka aneh-aneh sih? Gue, sejak kapan nama gue berubah jadi Ana? Cibir Ariana datar. Adrian mengedikan bahunya cuek. Anggap aja panggilan kesayangan dari gue. Adrian mengedipkan sebelah matanya genit. Ariana menatap Adrian seraya bergidik ngeri. Terserah lo. Gadis itu langsung berjalan lebih dulu meninggalkan Adrian. Amit-amit. Semoga aja gue nggak jadi salah satu pasien RSJ gara-gara berurusan sama dia. Sabar-sabar batin Ariana. Ariana yang sudah berjalan lebih dulu langsung berbalik seakan ada sesuatu yang tertinggal. Nih, bawain tas gue. Perintah Ariana seraya mengasongkan, setengah melempar tas ranselnya pada Adrian. Untung saja cowok itu dalam kondisi sigap, kalau tidak mungkin dia akan terjengkang bersama tas itu, karena tasnya lumayan berat, entah apa saja isinya. Oke, semangat kerja di hari pertama, batin Adrian. Asteris. 30 menit kemudian keduanya sampai di lokasi syuting Ariana. Adrian yang mengendarai mobilnya, Ariana duduk di sebelahnya, mengarahkan di mana tempat syutingnya. Tidak ada percakapan lainnya lagi sepanjang perjalanan. Saat tiba di lokasi Adrian membawakan tas ransel Ariana dan berjalan santai di sebelahnya, seraya menebar senyum kepada semua orang yang berpapasan dengannya. Ariana mendengus. Dasar buaya, gumam Ariana, saat Adrian tersenyum pada beberapa kru wanita yang sedang mengobrol. Gumaman itu masih tertangkap oleh telinga Adrian.
Cowok itu tersenyum miring. Gak usah ngedumel gitu, tenang aja, gak usah cemburu. Lo satu-satunya kandidat yang bakal jadi ibu dari anak-anak gue, bisik Adrian pada Ariana. Astagfirullah, ini orang bener-bener gak jelas, batin Ariana. Ariana berdecak kesal. Gak usah GR, gue gak mungkin cemburu. Emangnya lo siapa? Tanyanya dengan nada menantang. Adrian mencondongkan tubuhnya mendekati Ariana. Gue calon suami lo, bisik Adrian dengan cengiran khasnya. Ariana tertawa mengejek. Semerdeka lo aja deh, jawabnya. Tak lama kemudian mereka sampai di ruangan Ariana. Beberapa orang yang berpapasan dengan mereka menyapa Ariana yang dijawab sang empu seramah mungkin. Ariana menghempaskan tubuhnya pada single sofa yang ada di sana, sedangkan Adrian menyeret kursi plastik untuk duduk di samping Ariana. Menunggu perintah apa yang akan dilayangkan bos barunya itu. Ariana mengecek ponselnya, banyak notifikasi dari sosial medianya. Gadis itu hanya membalas pesan dari beberapa orang yang menawarinya untuk menjadi brand ambasador produk mereka atau yang menawarinya menjadi bintang film dan mengatakan kalau dia akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran mereka atau menolaknya, karena kurang tertarik. Seseorang masuk ke ruangan Ariana. Ariana, ayo siap-siap bentar lagi bagian lo, ucap salah satu kru wanita. Ariana mengangguk lalu menyimpan ponselnya dan beranjak dari sana. Sebelum keluar dari ruangan itu Ariana menoleh pada Adrian yang sedang menatapnya juga. Ariana menatap Adrian datar. Lo mau nunggu di sini atau ikut gue? Tanya Ariana, sebenarnya hanya basa-basi. Adrian langsung berdiri. Gue ikut lo aja, siapa tahu nanti lo butuh gue. Oh ya, gue bantu bawain apa nih? Tanyanya dengan semangat. Sepertinya, Adrian adalah tipe orang yang selalu bersemangat, karena sudah diketusi Ariana dari tadi juga tidak goyah sama sekali. Gak usah nanti gue titip slingbag aja pas lagi shot. Ariana meraih slingbagnya, sebelum tersampirkan di bahunya, Adrian sudah lebih dulu mengambilnya. Ariana menatapnya bertanya, kedua berjalan keluar dari ruangan itu. Tanpa ragu Adrian langsung menyampirkan slingbag itu ke bahunya. Gue aja yang bawain sekalian, katanya. Ariana menaikkan sebelah alisnya, nggak malu lo bawa-bawa tas cewek, sindirnya. Selain selalu bersemangat, sepertinya Adrian juga pemberani atau mungkin tak tahu malu. Adrian menggeleng tegas. Kalau demi lo sih, gue nggak akan pernah malu, jawab Adrian dengan nada menggoda. Ariana mendelik. Gue nggak ada receh, buat bales gombalan lo, balasnya. Adrian tertawa renyah. Balesnya pakai cinta lo aja gimana? Cowok itu menaik turunkan alisnya. Entah berapa banyak wanita yang sudah Adrian beri gombalan receh seperti itu, tapi itu tidak akan mempan bagi Ariana. Ariana mendengus. Lo lebih cocok jadi aktor daripada jadi asisten gue. Adrian menggeleng. Tapi gue maunya jadi asisten lo aja, biar bisa deket-deket sama lo terus. Manusia satu ini mulutnya memang penuh bualan. Gue nya yang ogah deket-deket sama lo. Sembur Ariana tajam. Adrian terbahak. Entar juga kalau udah sayang maunya deket-deket gue terus, jawabnya terlalu percaya diri. Ariana berdecak. Berapa banyak cewek yang udah lo gombalin kayak gitu? Sindir Ariana. Gue cuma godain lo doang kok, jawab Adrian serius. Tapi tentu saja itu hanya dianggap bualan oleh Ariana. Ariana tertawa sinis. Mana mungkin gue doang, dasar siluman buaya. Adrian sama sekali tidak tersinggung mendengar ungkapan Ariana. Berarti lo calon istri siluman buaya dong. Gurau Adrian. Perdebatan mereka terhenti saat sudah sampai di tempat pengambilan shot. Ariana duduk di bangku taman yang tersedia di sana, ceritanya sedang menunggu seseorang, syuting pun dimulai. Sedangkan Adrian memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan intens. Entah apa arti dari tatapan itu, hanya Adrian yang tahu. Bersambung.